Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kaya memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan berkisah tentang sebuah film yang berjudul Nitya Menon. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda yang menemukan cinta sejatinya sedari kecil. Ia harus berjuang untuk menyelamatkan kekasihnya dari lilitan bom yang dipasang teroris di tubuhnya. Ia juga harus menyelamatkan dirinya dari jebakan teroris yang memaksa dirinya untuk membuat kekacauan. Dengan sekuat tenaga dan mengharukan, ia harus berjuang menyelamatkan semua orang. Seperti apa kisah selengkapnya? Berhasilkah ia menyelamatkan orang-orang dari bom yang akan meledak? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya, dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Muhammad Syahad Aslan adalah teroris nomor 1 yang dicari oleh kepolisian India. Ia berhasil ditangkap dan dipindahkan dari penjara Chalpali ke penjara Jihal. Slogan kelompoknya adalah India runtuh merupakan kemerdekaan. Anwar yang merupakan orang kepercayaan Aslan merencanakan pembebasan Aslan di hari kemerdekaan India tanggal 15 Agustus. Maka ia menyusun dengan rapi rencana untuk membebaskan Aslan. Ia merencanakan akan meledakkan flyover Madhapur di jam macet pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang. Saat bom berhasil diledakkan, saat itu pula Aslan kemudian akan dibebaskan. Krishna Vachan, biasa dipanggil Krishna, sejak kecil sudah jatuh hati dengan teman sekolahnya yang bernama Mango. Hingga ia melakukan hal konyol dengan menyatakan cintanya kepada Mango, bahkan mengajaknya untuk menikah. Ia kemudian dihukum oleh gurunya dan sejak saat itu Mango tidak lagi mau ditemui olehnya. Mango kini tumbuh menjadi gadis cantik dan berkuliah di salah satu universitas di Hyderabad dan menginjak semester 5. Ia masih tetap mengingat Krishna setiap melihat bendera India. Saat pulang kuliah, neneknya mengatakan ia harus bertemu dengan pria yang akan dijodohkan dengannya. Untuk menghindari neneknya melakukan perjodohan itu, Mango dengan sengaja mengempiskan ban mobilnya dan ia pulang menggunakan bajai. Pria yang akan dijodohkan dengan Mango sudah sampai ke rumah, tapi Mango sendiri mulai terjebak macet. Kelompok Anwar mulai bergerak membuat kesan seolah-olah kemacetan tidak direkayasa. Ia mulai menyuap polisi jalan raya agar meninggalkan pos mereka. Kelompok mereka juga membunuh supir truk dan menggantinya dengan anak buah Anwar yang lain. Aslan yang sudah mendapat kabar mengenai rencana Anwar merasa tidak sabar untuk menikmati kebebasannya. Hujan deras saat itu mengguyur kota Hyderabad. Mango yang berada di bajai sedangkan Krishna berada di motornya. Tiba-tiba Krishna masuk ke bajai yang ditumpangi oleh Mango. Dengan cepat, Mango mengusir Krishna karena merasa terganggu olehnya. Rencana Anwar telah tergambar di dinding bilik Aslan. Mango dan Krishna tidak menyadari bahwa mereka dulu saling mengenal di masa kecil mereka. Namun perasaan damai menyelimuti hati Krishna dan juga Mango saat mereka bersenda gurau. Kecelakaan pun sengaja dibuat seolah-olah itu adalah kecelakaan murni, hingga menyebabkan kemacetan di flyover menjadi semakin panjang. Anwar yang senang melihat jam tangannya yang sudah mendekati pukul 12 siang, ia pun menghitung mundur untuk meledakkan flyover tersebut. 5. Namun di jam yang telah ditentukan, flyover tersebut tidak meledak.
Anwar marah dan mencari Hayum yang bertugas meledakkan bom-bom tersebut. Calon suami pria kemudian menggagalkan niatnya karena Mango tidak juga datang. Krishna menyadari bahwa Mango adalah teman kecilnya yang selama ini ia cari. Walaupun sedikit ragu, ia mencoba memberikan seekor burung merpati kepada Mango. Dengan cepat, Mango mengambil burung tersebut dan bermain bersama. Melihat hal itu, Krishna sudah benar-benar yakin Mango adalah gadis yang ia cari selama ini. Krishna membuat kekonyolan lagi dengan menulis nomor handphone miliknya di sebuah kertas karton dan berharap dilihat oleh Mango. Namun ternyata ia salah. Anwar malah menulisnya dan mencari data-data dari nomor telepon tersebut. Anwar mengatakan ia akan menggunakan Krishna untuk melakukan aksinya. Tiba-tiba, Krishna melihat titik merah di tubuh Mango. Anwar lalu menelpon Krishna dan ia mengancam akan membunuh Mango. Sebagai buktinya, ia menembak burung merpati di atas kap bajai Mango. Baik Krishna maupun Mango sama-sama terkejut melihat merpati tiba-tiba mati. Good boy. Akhirnya, Krishna pun mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Anwar. Kemacetan jalanan masih belum juga terurai. Semua pemberitaan melaporkan tentang kemacetan tersebut dan berharap polisi lalu lintas membantu mereka. Mango yang bosan berada di dalam bajai mencoba untuk berjalan-jalan. Namun sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Anwar, Mango harus tetap diam di dalam bajai. Krishna sebisa mungkin membuat Mango kembali ke dalam bajai. Karena dengan alasan yang tidak jelas, Mango terus memberontak agar ia bisa keluar dari bajai tersebut hingga pengendara lain ikut campur membuat Krishna mau tidak mau harus menghadapinya. Kekacauan terjadi di tengah-tengah kemacetan, di saat Anwar mulai kehilangan kesabaran dan mengambil pistol sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Anwar. Mereka semua menghambur mencoba berlari dari Anwar. Tapi Anwar berteriak dan mengatakan bahwa pembatas flyover telah diberi aliran listrik. Pengendara lain pun berlari masuk ke mobil mereka masing-masing. Melihat berita yang mengangkat kekacauan di flyover, datanglah kepala polisi wanita yang bernama Durga. Ia meminta Krishna untuk menghentikan aksinya. Krishna yang mengikuti ucapan Anwar dari sambungan telepon mengatakan sambil berteriak akan membunuh putri Perdana Menteri bila Perdana Menteri dan inspektur polisi tidak datang ke lokasi. Ia kemudian menyadari bahwa Mangolah putri Perdana Menteri tersebut. Akhirnya Perdana Menteri memutuskan akan tiba di lokasi dalam 20 menit lagi. Sementara di tempat lain, Hayum yang menemui pamannya yang merupakan seorang ustadz meminta nasihat tentang yang ia lakukan. Karena sebelum ia melakukan aksinya, ia melihat kedamaian dan kebahagiaan di sekitarnya. Hatinya pun terketuk untuk mengurungkan niatnya meledakkan bom tersebut. Paman Hayum mengatakan perang sesungguhnya adalah perang melawan diri sendiri yang selalu ingkar dan tidak mau menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membantu sesama di kehidupan ini. Perang sesungguhnya atau jihad seperti yang Anwar katakan adalah salah. Karena itu melukai banyak orang dan mengganggu penganut agama lain hingga mereka merasa takut kepada agama Islam. Ramohan yang merupakan kakak Krishna adalah seorang polisi yang mengetahui adiknya merupakan pelaku kekacauan di kemacetan dan merasa kecewa serta kesal atas apa yang dilakukan oleh adiknya. Tapi tiba-tiba teman Krishna mengatakan sambungan telepon Krishna selalu sibuk dan ia tidak bisa menghubungi Krishna yang berjanji menjemputnya di salon. Ramohan menyadari adiknya berada di bawah tekanan. Kemudian meminta polisi lain untuk mengecek data nomor telepon yang digunakan penelpon Krishna. Hayum yang berhasil menemui Ramohan akhirnya menceritakan semuanya pada Ramohan. Ia kemudian dibawa menuju flyover bersama dengan Ramohan. Hayum juga mengatakan tujuan utama Anwar adalah mengeluarkan Aslan dari penjara. Di flyover, Krishna yang merasa jengah dengan Anwar mulai sedikit melakukan pembangkangan.
hingga Anwar mau tidak mau harus menuruti keinginan Krishna. Ramohan dan Hayum yang sudah berada di apartemen Anwar, namun mereka terlambat. Anwar telah membunuh semua anak buahnya dan ia berhasil kabur. Anwar berhasil menyamar menjadi seorang polisi dan berkumpul bersama polisi lain dan juga Perdana Menteri. Tak lama Ramohan pun datang. Hayum yang melihat Anwar menyamar menjadi polisi merasa terkejut. Ia belum memiliki kesempatan untuk berbicara pada Ramohan tentang Anwar karena Ramohan tidak mengetahui wajah Anwar dan mempercayai bahwa Anwar adalah juga merupakan polisi. Hayum tiba-tiba ditembak oleh anak buah Anwar yang mengenakan seragam polisi. Mereka dengan cepat menolong Hayum dan membawanya ke rumah sakit. Anwar membujuk Perdana Menteri agar bisa mendekat ke flyover dan mendekati Krishna. Sementara di flyover, Mango sudah menyadari bahwa Krishna adalah Krishna kecil temannya dan menyadari Krishna dalam keadaan yang tertekan. Mango mulai memberitahu pengendara lain agar mau melawan teroris Anwar. Setelah mendapat izin, Anwar mendekati Krishna hingga ia berhasil menemui Krishna yang tidak mengenalinya sebagai Anwar. Ia ikut mempercayai perkataan Anwar untuk menyampaikan keinginan pelaku. Anwar meyakinkan Krishna untuk mengatakan di depan Perdana Menteri untuk melepaskan Aslan. Krishna menurutinya dan memberi perintah kepada Durga. Namun bukannya meminta kebebasan Aslan, Krishna malah meminta Aslan segera dihukum mati. Mendengar hal tersebut, Anwar terkejut dan Krishna pun tertawa. Ia mengatakan kepada Anwar bahwa ia telah mengetahui bahwa Anwar menyamar menjadi polisi dan membuat Anwar geram. Permintaan Krishna untuk segera menghukum mati Aslan disaksikan semua warga Hyderabad yang menonton TV dan mendengar radio karena semua wartawan saat itu mengadakan siaran langsung di sekitar flyover. Semua warga mendukung keinginan Krishna karena mereka tidak mau teroris terus berada di negara mereka. Akhirnya, Perdana Menteri mengabulkan permintaan Krishna tanpa diketahui oleh Anwar. Di penjara, Aslan telah dibawa menuju ruang gantung. Tiba-tiba ia memberontak dan mengambil pistol seorang penjaga. Tapi dengan cepat anggota polisi lainnya langsung menembak mati Aslan di tempat. Durga yang mengetahui kabar kematian Aslan segera memberitahu Krishna. Anwar kemudian marah dan menendang Krishna. Anwar lalu memasang bom aktif di tubuh Mango. Dengan cepat Anwar diamankan beberapa anggota polisi. Mango yang mengetahui tubuhnya dipasangi bom aktif terus berlari menjauhi Krishna. Namun Krishna terus mengejar Mango. Setelah dekat, Krishna mengatakan semuanya. Di detik-detik terakhir waktu di bom yang menempel di tubuh Mango, Krishna mengaku Krishna kecil yang telah menjadi teman Mango selama ini. Krishna pun mengatakan perasaannya di hadapan Mango sambil membawa bendera kecil India. Mendengar hal itu, Mango menangis dan memeluk Krishna. Mereka saling berpelukan dan membuat haru semua orang yang melihatnya. Kemudian Krishna mencoba menarik salah satu kabel bom di tubuh Mango dengan gemetar. Namun akhirnya Krishna berhasil menonaktifkan bom tersebut. Krishna dan Mango berpelukan bahagia, akhirnya Krishna bisa menyelamatkan orang yang ia cintai dari tangan teroris. Dengan tegas, Ramohan langsung menembak mati Anwar tanpa memasukkannya lagi ke penjara. Sementara Hayum menjadi seorang muslim yang baik dan rajin beribadah. Sejak saat itu, Krishna dan Mango mempunyai kenangan manis di flyover Madapur. Film pun berakhir. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Nitya Menon. Kisah perjuangan Krishna menyelamatkan gadis yang dicintainya benar-benar sangat heroik ya sahabat. Ia juga berhasil menyelamatkan banyak orang dari ancaman bom yang dilakukan oleh teroris negara. Ia pun berhasil menyelamatkan negara dari ancaman para teroris. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video SLMT TV. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.